laki-laki baju tolong. Untuk memulai pembelajaran silakan kita berdoa. Silakan pimpin kita doa. Siapa yang tidak? Hadir semua. Ya tunggu. Hadir semua. Minggu kemarin kita telah mempelajari tentang faktor penghambat sosial. Apa saja faktornya? Siapa yang bisa kehidupan masyarakat yang terasing. Ada istiadat. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Adanya prasangka. Ada hal-hal baru. Satu lagi. Ya, tradisional, adat istiadat. Kehidupan masyarakat terasing. Perkembangan indeks yang terlambat. Siapa yang bisa ngasih contoh satu? Dari yang 5, ya silakan. Contohnya dari adanya masyarakat dan hal-hal yang baru, masyarakat tidak tahu. Nah, contohnya vaksin kemarin ya. Hanya masyarakat yang masih menggunakan kayu, tidak mau dia bertukar ke kompor karena mereka beranggapan dengan kayu masakannya lebih enak. Nah, itu pembelajaran minggu lalu sampai kalian menyelesaikan membaca cerita. Hari ini kita presentasi. Sesuai dengan kemarin tujuan pembelajaran kita ini menyebutkan dan menguraikan faktor penghambat sosial. 5 ya, ini ada 5. Menyebutkan contoh. Nah, yang tadi kamu sebutkan contoh. Kalau yang ketiga menyajikan hasil diskusi. Jadi tinggal yang tujuan yang ketiga menyajikan hasil diskusi. Nah, ini dia kita berada di presentasi. Ini kita akan laksanakan presentasi. Nanti ini ada ketinggalan satu, menyelesaikan LKPD sebagai bahan penilaian. Nah, ini penilaian seperti biasa. Yang diambil nilainya adalah penilaian sikap. Sikap kamu dari awal sampai akhir pembelajaran. Kemudian pengetahuan ini LKPD individu sebagai evaluasi sejauh mana kamu memahami pembelajaran hari ini. Kemudian tampilannya itu dari presentasi, keaktifan kamu, baik bertanya apa lagi, menyajikan, menjawab pertanyaan, memberikan tanggapan. Nah, udah jadi hari ini ya. Video apa kemarin? Vaksin di Papua. Ya, yang tidak mau vaksin. Kemudian ini data kemarin, membaca data udah bisa ya? Berarti yang tertinggi? Sementara itu vaksinasi dosis 3 tertinggi. Berapa persen? 22%. Nah, kemudian kamu membaca buku berjudul Aku Anak Raja. Sulawesi tahu kan? Sulawesi ini dia Sulawesi dan letaknya di daerah sini. Di sini letak suku Kajang. Yang kemarin yang bertanya ya, itu dia. Oke, sekarang nah ini kita pembahasan tentang populasi suku yang ada di Indonesia. Minangkabau di mana letaknya? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari diskusi kami yang akan dibacakan oleh Izo. Semua suku di daerah Sulawesi Selatan yang bernama Kajang yang sangat
menjaga adat istiadat di daerahnya, yang mana mereka tidak menerima hal-hal baru dengan teknologi. 2. Menurutmu kenapa anak suku kacang tidak mau menerima budaya asing? Karena di daerah mereka mempertahankan budaya dan istiadat yang masih mereka percaya, serta tidak mau menerima hal baru yang dapat merusak kebudayaan mereka. Ada informasi lain tentang suku Kajang di dalam cerita? Ya, silakan. Mereka penduduk di situ memakai pakaian warna hitam, dan tamu-tamu yang berkunjung ke tempat tersebut juga harus wajib memakai pakaian warna hitam. Kalau penduduk tersebut tidak membawa pakaian warna hitam, mereka akan menyiapkan pakaian tersebut. Nah, itu tambahan dari kelompok 2 ya. Mereka wajib menggunakan pakaian berwarna hitam. Kalaupun tidak ada, maka disediakan kalau ada tamu ya. Jadi yang pertama apa tadi? Tidak tersentuh teknologi. Yang kedua, pakaian harus berwarna hitam. Nah, kelompok 3 ada tambahan informasi dari suku Kajang? Ya, silakan. Itu sebuah kampung penduduknya dilarang memasuki sebuah hutan. Oh, ada hutan yang dilarang memasuki ke sana gitu. Tapi yang kamu dapat dari cerita. Nah, sekarang adakah yang mau bertanya untuk kelompok 1? Caranya kita mempertahankan adat istiadat, tetapi kita juga mau mengalami kehidupan sosial. Nah, siapa cara kelompok 1? Dan kelompok yang lain boleh menambah. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana caranya kita mempertahankan adat istiadat, tetapi kita juga mau mengalami perubahan sosial, yaitu dengan menggunakan perubahan tersebut dengan sebaik mungkin tanpa harus merusak kebudayaan kita. Contohnya, dalam perubahan penggunaan teknologi, kita bisa menggunakannya tanpa harus meniru atau sampai terbawa oleh teknologi tersebut. Yang mana jika sampai terbawa, kita akan yang dapat membawa perubahan terhadap adat istiadat. Hal tersebut hanyalah bisa dikendalikan oleh diri kita sendiri. Bagus jawaban dari kelompok 1. Bagaimana cara kita mempertahankan adat istiadat, tapi kita mau juga berubah, maksudnya kita mengikuti juga perubahan, tapi adat istiadat kita tidak hilangkan. Ada yang menambahkan? Ada kelompok 3? Nah, jawabannya tadi contohnya tadi teknologi ya. Kalau ada teknologi baru segala macam, kita tetap gunakan, tapi sampai jangan terbawa arus. Misalnya kayak gini, boleh menonton YouTube, menonton apapun di internet itu, cuman ketika ada hal yang merubah adat kita atau kebiasaan yang jelek bagi kita, jangan ditiru. Kalau kita tidak mengikuti pula dengan perkembangan zaman, tidak pula kita takut kita adat istiadat kita hilang, tidak kita gunakan pula HP, nanti kita tidak berkembang, ketinggalan kita. Ya, ketinggalan zaman kita. Orang udah pandai begini. Kalau dalam pelajaran kayak kamu tidak bisa menggunakan media ini untuk belajar, sementara kamu belum, karena takut menggunakan HP, karena di pikirannya masih HP ini banyak negatif, misalnya akan berubah adat istiadat kita, kayak gitu ya. Tapi caranya gimana ya? Kalau menonton misalnya ada kita yang Mas Hendrik kemarin baginya kayak ini, kita sebagai orang Minang, kita sebagai orang Islam, ya jangan ditiru. Ya, kita ada Minang kita. Gimana ada Minang kita? Pakaian kita sopan, tertutup. Gimana? Ada bahasa isyarat? Jadi pertahankan adat kita. Jangan kita contoh pula. Dari contoh 1, ini kita jawab pertanyaan yang kedua. 3. Karena masyarakat
menjadi ancaman terhadap kebudayaan. Itu jawabannya. Untuk kelompok satu. Karena adanya prasangka buruk terhadap teknologi yang bisa membuat mereka lupa akan tradisi, dan suku ini sangat memegangnya itu adat istiadatnya dan sangat-sangat menjaga hukum. Nah, itu jawabannya ya. Sangat memegang hukum adatnya. Jadi, kenapa suku Kajang tidak tersentuh teknologi? Itu karena mereka itu menganggap tanah Kajang itu, daerah Kajang itu adalah tanah pertama pemberian Tuhan. Nah, itu anggapan mereka. Tanah yang dia tempati itu adalah tanah dari surga pertama yang diturunkan oleh Tuhan. Jadi mereka tidak mau merusak tanah tersebut dengan bau-bau yang berteknologi. Ada pertanyaan untuk kelompok dua? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin membacakan ayat yang dibacakan oleh Soal yang pertama, menurutmu apakah cerita di atas akan menghambat perubahan sosial budaya? Berikan alasanmu. Iya, karena mereka masih percaya dengan adat yang masih dipercayainya, serta membuat mereka tidak percaya dengan kebudayaan yang baru. Pertanyaan kedua, jelaskan dalam hal apa saja suku anak Kajang tidak mau berubah. 1. Dalam hal teknologi. 2. Dalam berpakaian. 3. Serta masih meyakini hutan dapat mengandung hal mistis. Ya, itu jawaban dari kelompok diskusi dari kelompok dua. 3. Ada pertanyaannya? ada Apa silakan? bagaimana cara anak suku Kajang Bagaimana cara? mengembangkan ilmu pengetahuan. Bagus pertanyaannya ya. Bagaimana cara suku Kajang mengembangkan ilmu pengetahuannya? Ada lagi? Oke, silakan. Apakah suku Kajang benar-benar tidak bisa berkembang? Apakah suku Kajang benar-benar Tidak bisa tidak bisa berkembang? Tidak bisa berkembang. Bagus, kelompok dua. Dua pertanyaan. Ada lagi pertanyaan? Ada Bu? Ya, silakan. Ya, bagus. Tahu kalah ya. Apakah bahasa yang digunakan oleh suku Kajang? Satu pertanyaannya. Mengapa anak perempuan di suku Kajang tidak boleh menenun? Kemudian ya. Oke, lagi kelompok satu. Kata kelompok kelompok 3 katanya marasai. Keseluruhan masyarakat. Oke. Suku Kajang yang tidak mau menerima. Bagus. Apakah keseluruhan masyarakat suku Kajang yang tidak mau menerima perubahan sosial budaya? Bagus ya. Jika pada tahun pemilu, apa reaksi atau tanggapan dalam menerima tamu tersebut? Oke, sudah ada 6 pertanyaan. Kita beri dulu semangat, tepuk semangat untuk kelompok. Ibu ulangi lagi, tepuk semangat. Oke, kelompok 3 pasti bisa menjawab ya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara anak suku Kajang mengembangkan ilmu pengetahuannya? Ilmu pengetahuan di suku Kajang sangat minim, maka ilmu pengetahuan di daerah tersebut sangat tidak berkembang. Nah, jawabannya ilmu pengetahuan suku Kajang di sana sangat minim sehingga tidak berkembang. Oke, tepuk tangan terus. Bagaimana cara anak suku Kajang
silakan kamu kerjakan LKPD-nya. Tidak ada yang bertanya? Semua kelompok aktif ya, berpacu-pacu dalam memberikan pertanyaan. Misalnya kelompok 3 kewalahan menjawab pertanyaannya. Oke, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang suku anak kajang tadi? Ya, silakan Ratu. Kita bisa mengetahui dari adat istiadat dari suku Kajang yang tidak tersentuh oleh teknologi, pakaian harus berwarna hitam dan ada hutan terlarang di tempat tersebut. Oke, itu kesimpulannya. Ada yang menambahkan lagi tentang suku anak kajang? Ya, pas. Oke, kesimpulannya bahwa suku anak kajang ini adalah sebuah suku yang mendiami Sulawesi di daerah namanya apa tadi? Hulu Kumbang. Kumbang namanya ya. Hulu Kumbang. Kumbang. Nah, mereka menggunakan bahasa yang apa? Konjo. Bahasa Konjo. Nah, mereka menggunakan bahasa Konjo. Nah, suku ini letaknya jauh di pedalaman, tidak tersentuh oleh teknologi, memiliki adat istiadat yang kuat. Contohnya aja, dalam segi pakaian mereka harus memakai pakaian hitam. kemudian tidak boleh memakai alas kaki. Kemudian perempuan di sana tugasnya menenun bagian Masih adanya masyarakat tidak mengenal teknologi karena letaknya jauh di akses internet. Oke, silakan kamu catat di buku catatan. Untuk pembelajaran itu besok kita akan pelajari tentang globalisasi. Ya, silakan baca buku cetaknya. Persiapkan pertanyaannya kayak tadi ya. Dalam untuk minggu besok ya. Oke, kita tutup lagi. Silakan pimpin doa pulang. Siap.